Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam bulan Syawal. Syawal itu dari akar kata syala, yakni irtafa. Syala artinya meningkat. Syawal itu artinya meningkat. Bulan Ramadan kita ditempa dengan berbagai macam kegiatan amal soleh. Puasa kita, sholat kita, termasuk zakat, infak, sedekah kita. Bulan Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah. Datangnya bulan Syawal sesuai dengan namanya, harusnya lebih meningkat daripada amal ibadah kita di bulan Ramadan. Meningkat ibadah puasanya, meningkat ibadah sholatnya, meningkat ibadah membaca Al-Qur'annya, termasuk juga meningkat infak sedekahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang memberikan infak sedekahnya dan melakukan amal soleh, ini adalah orang yang telah disiapkan oleh Allah surga, yang surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di mana kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Dan surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang sudah disiapkan Allah surga yang sangat luas? Allah sebutkan di ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mendapatkan surga dan sudah disiapkan Allah adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik ketika dia sedang berjaya maupun ketika dia sedang tidak berjaya, baik saat dia mendapatkan kekayaan maupun dia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, baik dia dalam suka maupun duka. Inilah makna kalimat sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan memiliki harta yang bercukupan ataupun dia memiliki harta yang pas-pasan, kemudian dia berinfak di jalan Allah, merekalah orang yang Allah siapkan surga yang surganya lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mengeluarkan
infak dan sedekah biasanya berkaitan dengan harta kekayaan yang ia miliki, apalagi harta yang sangat ia cintai. Mengeluarkan infak di jalan Allah berkaitan dengan harta, biasanya sifat manusia itu berat untuk bisa mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Dan ini sudah Allah nyatakan sebagai sifat manusia, sangat mencintai hartanya, enggan untuk mengeluarkannya. Di mana kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini adalah bagian daripada sifat manusia. Berat untuk mengeluarkan infak, berat untuk mengeluarkan sedekah, padahal Allah sudah janjikan dan Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik dia dalam keadaan sarra maupun dia dalam keadaan dharra, maka orang ini Allah siapkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa kita belajar dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Talhah. Satu riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, Abu Talhah adalah orang Ansar, orang Madinah, orang Ansar yang menerima kedatangan para muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Dan Abu Talhah ini adalah orang Madinah. Abu Talhah memiliki banyak harta di kota Madinah. Di antaranya adalah berupa kebun kurma. Ada kebun kurma yang paling ia cintai, namanya kebun Bayroha. Kebun Bayroha ini letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Dan kebun kurma milik Abu Talha ini sangat ia cintai. Kurmanya banyak, airnya yang mengalir pun airnya manis, sehingga Rasulullah sering datang ke kebun Abu Talha ini hanya untuk bisa meminum air kebunnya. Kemudian ketika ayat Al-Quran turun, surah Ali Imran ayat 92, di mana kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ayat ini turun menyatakan bahwa kata Allah, tidak akan kamu mendapatkan kebaikan sebelum kamu mampu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Dalam tafsir Ibnu Katsir memberikan makna al-birra ini adalah surga. Jadi kata Allah, lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan surga yang Allah sudah siapkan sebelum kamu betul-betul mengeluarkan infak dari harta yang paling kamu cintai. Kemudian Abu Talha mendengar firman Allah ini turun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan menurunkan ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Di mana kata Abu Talha, sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bayrohah ini. Sungguh aku mewakafkan kebun tersebut karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan pahala
di akhirat, sehingga kebun yang sangat dicintai Abu Talha ini diserahkan kepada Nabi untuk diwakafkan sebagai perluasan Masjid Nabawi. Sehingga sekarang ini jika kita sholat di dalam Masjid Nabawi, ada satu areal di dalam Masjid Nabawi yang diabadikan oleh kerajaan Saudi Arabia sebagai areal tanah wakaf dari Abu Talha, dan balasannya adalah sesuai dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan surga sebelum kamu bisa menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau bulan Ramadan lalu kita berbondong-bondong mengeluarkan zakat, infak, sedekah kita sesuai dengan namanya Syawal, maka jauh lebih kita tingkatkan biar seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Bayyinah Allah pun sudah janjikan, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika lahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, merekalah sebagai manusia terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh bukan hanya diberikan status oleh Allah sebagai manusia terbaik, tetapi jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin. Orang ini dikaruniai surga Aden. Surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apa itu surga Aden? Surga Aden adalah ketika kita masuk ke dalam surga Aden, maka orang-orang yang masuk ke dalamnya tidak lagi mau keluar dari dalam surga itu. Itulah surga Aden. Dan surga Aden ini Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, termasuk di dalamnya melakukan infak, zakat, sedekah untuk agama Allah, biar kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu bisa mengeluarkan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, agar kita mendapatkan aliran pahala saat kita sudah tidak lagi bekerja, berada di alam kubur, terus mengalir pahala kita dengan sebab kita mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fashuwal ghafur.